Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Farahmah dengan NIM 13036-22046 dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2022. Di sini, saya akan membuat video pemaparan materi mengenai gaya kolom. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah Fisika Dasar yang diampu oleh Bapak Hadi Nasbin. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja yuk kita masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Hukum kolom pada dasarnya merupakan hukum yang menjabarkan mengenai hubungan yang terdapat di dalam muatan listrik, di mana seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya muatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu ada muatan positif dan juga ada muatan negatif. Gaya kolom ini menjelaskan kondisi di mana ketika dua buah muatan dengan jarak tertentu saling berinteraksi dan juga saling melakukan gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak. Nah, selain itu, salah satu faktor yang bisa mempengaruhi besarnya gaya kolom ini ialah besarnya muatan listrik yang ada pada benda tersebut. Nah, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua bahwasannya gaya tolak-menolak akan terjadi apabila muatan listriknya sejenis saling bertemu, sedangkan gaya tarik-menarik akan terjadi apabila muatan yang berlainan saling bertemu. Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata hukum kolom itu memiliki kemiripan dengan hukum gravitasi terkemuka yang ditemukan oleh Isaac Newton? Wah, persamaan. Emangnya persamaan dari kedua itu apa? Iya, perbedaannya juga apa di antara kedua itu? Wah, teman-teman semua belum pada tahu persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Yuk, sini aku kasih tahu. Nah, jadi teman-teman, keduanya ini memiliki persamaan pada perbandingan kuadrat yang terbalik. Sedangkan keduanya ini memiliki perbedaan yang terletak pada gaya yang dihasilkan, di mana pada gaya gravitasi hanya gaya tarik-menarik. Sedangkan pada gaya listrik ini terdapat tarik-menarik dan juga tolak-menolak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya gaya tolak-menolak akan terjadi apabila dua buah muatan yang sejenis saling bertemu. Sedangkan gaya tarik-menarik akan terjadi apabila dua buah muatan yang berlawanan saling bertemu. Nah, ternyata teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan dua gaya tersebut disebut dengan gaya elektrostatis? Ternyata penerapan hukum kolom itu sudah banyak sekali kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya yang paling simpel adalah magnet. Ketika kutub positif didekatkan dengan kutub negatif, maka keduanya akan saling tarik-menarik. Sedangkan ketika kutub negatif didekatkan dengan kutub negatif pula, maka keduanya akan terjadi penolakan. Contoh yang kedua adalah penangkal petir, di mana biasanya cara kerja dari penangkal petir itu umumnya bermuatan positif. Ketika terdapat petir yang bermuatan negatif, maka akan ditangkap dan dialirkan ke tanah menggunakan kabel konduktor sehingga aliran petir tersebut tidak masuk ke dalam aliran listrik yang ada di rumah. Dari pernyataan yang diutarakan oleh Charles Coulomb, maka muncul rumus matematis yang digunakan untuk menghitung besar gaya kolom, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya kolom, K merupakan konstanta kolom, Q1 merupakan besar muatan benda 1, Q2 merupakan besar muatan benda 2, dan R merupakan jarak antar muatan. Di mana dari rumus tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya semakin jauh jarak antar kedua muatan, maka akan semakin kecil pula gaya listrik yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin dekat jarak antar kedua muatan, maka akan semakin besar pula gaya listrik yang dihasilkan. Sekian video pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.